Baru-baru ini, kita dikagetkan dengan berita ditemukannya sarang ular king cobra di Madrasah Ibtidaiyah Al-A'la di Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Tak tanggung-tanggung, sarang tersebut dihuni oleh seekor ular sangat berbisa sepanjang 2 meter, berikut dengan 20 butir telur yang siap menetas. Penemuan sarang ular itu berawal dari kegiatan kerja bakti pihak sekolah untuk membangun ruang kelas di Madrasah Ibtidaiyah Al-A'la di Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Saat kegiatan itu berlangsung, pekerja yang sedang membongkar tumpukan genteng di samping gedung sekolah tiba-tiba dikagetkan seekor ular yang tegak di depan mereka. Ini bukanlah kasus gangguan ular kebangunan sekolah pertama di Indonesia. Seekor ular king cobra berukuran 4 meter ditemukan di ruang administrasi sekolah di Long, Aceh Besar juga sempat menghebohkan warga pada Senin 29 September 2020 lalu. Ular kobra juga pernah ditemukan di salah satu SMP di Grogol. Ular kobra tiba-tiba muncul di halaman sekolah menengah pertama Tunas Harapan, Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Selasa 2 Mei 2020 lalu. Ratusan anak ular kobra dan seekor kobra besar juga ditemukan bersarang di ruang kelas sebuah sekolah. Ular yang diketahui berjenis kobra itu hidup di dalam salah satu laci meja. Binatang melata itu ditemukan seorang penjaga sekolah yang hendak membersihkan ruangan. Reptil tersebut diduga bersarang akibat kondisi sekolah yang kosong selama pandemi COVID-19. Januari 2021, di Bekasi, seorang guru SDN Marga Jaya 1 yang sedang memeriksa instalasi listrik di toilet guru juga menemukan seekor ular sanca kembang sepanjang 2 meter. Guru-guru sempat panik hingga akhirnya petugas pemadam kebakaran setempat datang dan mengevakuasi reptil ini. Sebelum ditemukan, ular tersebut sempat merusak instalasi listrik sekolah. Di waktu yang berdekatan, SDN 4 Lubang Buaya, Jakarta Timur juga sempat disinggahi piton. Ular sepanjang 3 meter tersebut terekam kamera CCTV usai melata di ruang kelas. Sayangnya, ular ini belum berhasil diamankan karena menghilang. Piton yang lebih panjang sempat muncul di satu sekolah yang ada di wilayah Kusan Hulu Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Ular yang mengisi kelas setelah kosong akibat ditinggalkan siswa di masa pandemi ternyata memiliki panjang mencapai 6 meter. Selain kasus di atas, masih banyak kisah-kisah masuknya ular ke bangunan sekolah lainnya yang terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2021 ini. Kebijakan School from Home di masa pandemi COVID-19 memang telah membuat banyak gedung-gedung sekolah sepi dari aktivitas belajar mengajar. Beberapa mungkin sedikit terbengkalai hingga akhirnya menjadi sasaran ular untuk bersarang. Meski hal ini terjadi secara alami, demi alasan keamanan, tentunya pengelola sekolah tidak bisa mengabaikan fakta ini. Kita semua tahu bahwa ular-ular tersebut sangat berbahaya dan bahkan bisa berdampak kematian. King cobra yang baru-baru ini ditemukan bersarang di satu sekolah di Kecamatan Celuring, Banyuwangi misalnya. Reptil tersebut terkenal dengan bisanya yang sangat mematikan. Kandungan racun yang dimiliki king cobra bersifat sitoksin dan juga neurotoksin yang bisa merusak sel tubuh sekaligus saraf. Tak heran, satu gigitan king cobra bisa menewaskan orang dewasa dalam hitungan 30 menit. Bahkan, gajah dewasa juga bisa tewas dalam hitungan jam. Hal ini terjadi karena racun atau bisa king cobra memblokir transmisi neuromuskular yang menyebabkan kelumpuhan secara mendadak. Ketika segera ditangani, korban gigitan akan mengalami kegagalan bernafas. Sebuah penelitian dari India menunjukkan 1,2 juta orang telah meninggal akibat gigitan ular berbisa selama 20 tahun terakhir, dengan sekitar 81 hingga 138 ribu kematian setiap tahun. Angka ini menunjukkan betapa berbahayanya serangan ular berbisa seperti kobra dan yang lainnya. Sayang, kita di Indonesia belum memiliki data kematian akibat spesies ini. Padahal, Indonesia yang terletak di kawasan tropis memiliki kekayaan spesies ular. Setidaknya, 10% dari total 3.600 spesies ular dunia ada di Indonesia. 76 spesies diantaranya adalah ular berbisa dan mematikan. Sementara sisanya adalah ular-ular tak berbisa seperti piton dan sanca. Tapi, meski tidak memiliki racun, bukan berarti spesies-spesies tersebut tidak berbahaya. Beberapa kasus kematian akibat serangan piton sempat terjadi pada hewan ternak dan bahkan manusia. Biasanya, piton akan melilit korbannya dengan kuat hingga lemas.
lalu menelannya. Penjelasan seorang pakar toksikolog dan bisa ular, Dr. Tri Maharani, MSI, SP, ular kobra memiliki banyak spesies. Ular ini ditemukan di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Indonesia, ada 2 jenis ular kobra, yaitu Najas putatrix atau ular kobra Jawa dan juga Najas sumatrana atau ular kobra Sumatera. Sesuai namanya, ular kobra Jawa memang ditemukan di Jawa, Bali, Lombok, Flores, hingga Sumbawa. Sementara ular kobra Sumatera bisa dijumpai di Sumatera, Kalimantan, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Ular yang bisa tumbuh hingga sepanjang 1,5 hingga 1,8 meter ini memiliki ciri khas pada bagian kepalanya yang lebar. Ular kobra menjadi salah satu spesies ular berbisa yang umum ditemukan di Indonesia. Selain itu, juga ada ular welang atau ular weling. Tri menjelaskan, kandungan bisa ular kobra secara dominan berisi misotoksin dan kardiotoksin, juga neurotoksin dan sekaligus sitotoksin. Bisa ular kobra yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kematian, makanya jangan dianggap sepele. Neurotoksin melumpuhkan saraf, kardiotoksin menyerang jantung, sedangkan sitotoksin merusak sel. Hal yang menyebabkan kematian pada manusia adalah kandungan kardiotoksin dan juga neurotoksin. Durasi gigitan seekor ular hingga menyebabkan kematian bisa saja berbeda, tergantung dari jumlah racun yang masuk ke dalam badan manusia. Jika jumlah kardiotoksin dan neurotoksin banyak, maka orang yang digigit ular dapat meninggal dalam beberapa menit hingga hitungan jam. The Quarterly Journal of Medicine pernah melansir kalau bisa ular kobra dapat mematikan dalam waktu 30 menit jika tidak mendapatkan pertolongan memadai. Jika korban tidak mendapatkan serum anti bisa ular atau antivenom, dia akan mengalami kerusakan sel. Jaringan seperti otot pembuluh darah saraf dapat rusak dan mati. Racun ini masuk ke tubuh dan menyebar melalui kelenjar getah bening. Ular kobra menjadi salah satu ular yang cukup dikenal di Indonesia. Biasanya, orang menganggap ular ini paling berbisa, meskipun ada sejumlah ular berbisa lainnya. Ular ini dikenal dengan nama ular sendok karena ketika hendak mematuk, kepalanya melebar seperti bentuk sendok.